Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kita kembali ketemu dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, kita lari dulu dari soal politik ya, walaupun sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan politik, supaya rada kita tensinya kita turunkan dulu. Dari kemarin kita ngomongin Anies, Surya Paloh, Jokowi dan sebagainya. Sekarang kita ngomongin yang lain. Tapi ternyata kok saya tadi mikir-mikir kalau kita mau lari dari Jokowi, ternyata masih ada urusannya dengan Pak Jokowi juga. Wow. Ini rame sejak sejak berapa hari ini beredar mobil yang disebut itu mobil SMK, mobil listrik SMK. Wah, ini lagi seru kan? Kita tahu pemerintah lagi memberi insentif rencananya cukup besar untuk mobil listrik. Jadi SMK udah akan launching dua mobil listrik itu namanya Neta U dan Neta V. Dan itu katanya akan dipasarkan nanti di Indonesian International Motor Show yang akan segera dibuka. Dan meskipun tidak, ini SMK sudah dihubungi, dia tidak membantah. Tunggu sajalah katanya begitu. Nah ini menarik nih, ternyata selama ini orang banyak ngeledek-ledek SMK, diem-diem, dia udah bisa bikin mobil listrik, ini kan canggih, ini top lah. Ya, saya kira judulnya SMKP, SMK Perjuangan. Oh, oke. Karena diupayakan terus supaya janji Jokowi. Tapi kan Jokowi sendiri udah bilang itu nggak ada urusan dengan dia, itu Iya, sebetulnya iya, iya. bisnis Iya. aja tuh. Jadi nggak bisa lagi diklaim karena Jokowi sendiri udah capek mengklaim dan nggak terbukti. Jadi ini perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia bawa semua peralatan dirakit di sini, ya udah selesai kan masalah itu. Tapi kemudian itu akan jadikan simbol bahwa Indonesia memproduksi mobil listrik. Sekarang pertanyaannya adalah di mana pabrik baterainya tuh? Pabrik baterainya pasti dari Cina tuh. Di mana pabrik mesinnya tuh ya dari Cina. Jadi Indonesia produksi apa di situ? Ada yang diproduksi Indonesia yaitu angin bannya itu. angin ban nggak juga bisa diklaim Indonesia, itu produk itu given itu dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau lewat kompresornya itu gitu. Iya, iya. Tapi kita mau lihat sebetulnya bagaimana pemerintah berupaya untuk membuktikan dan orang merasa iya oke, mobil listrik, tapi yang mau beli siapa itu? Rakyat. Paling itu mobil ketiga, mobil keempat dari orang yang udah punya 2 mobil, kan itu berpikirnya begitu tuh. Jadi kalau daya beli rakyat kurang, mau dikasih insentif pajak segala macam pun nggak bisa dibeli tuh. Dan lebih sial lagi kita membayangkan aturan baru untuk menekan mobil-mobil yang masih pakai minyak bumi itu, yang baru dia beli kemarin itu. Dan itu dianggap curang dong. Kalau memang ada rencana untuk memberi insentif mobil, diberitahu dari 3 tahun lalu supaya orang nggak beli mobil yang akan dinaikkan atau diproteksi pertalite-nya. Jadi di situ ketidakadilannya. Itu poin pertama. Poin kedua, saya baru membaca ulasan-ulasan dari hasil sidang-sidang di Davos bulan lalu itu. Bahwa mobil listrik itu siklusnya paling banyak 10 tahun. Bahkan 5 tahun ke depan itu akan ditandingi oleh mobil hidrogen. Jadi mobil listrik tetap itu mobil yang merusak lingkungan karena sumber dari listrik itu di-charge melalui energi yang diproduksi oleh batu bara, kan itu soalnya. Nah, kesepakatan atau kesimpulan sebetulnya dari pebisnis di Davos itu kan tempat bertemu CEO dunia dan pemimpin G17. World Economic Forum ya itu ya. World Economic Forum. Mereka udah putuskan bahwa oke, itu mobil listrik itu ya masa siklusnya sebentar aja. Karena akan ada tekanan dari anak-anak muda Eropa yang akan melihat, oh iya mobil listrik sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari batu bara, tetap itu artinya mobil ya yang berasal dari biofuel, yang berasal dari fosil, ya bahan bakar fosil ya. Fossil fuel. Dan itu yang membahayakan lingkungan. Jadi udah ada kesepakatan itu. Nah sekarang kita mau lihat sebetulnya pertandingan di bidang otomotif tuh. Tesla tentu berupaya masih karena udah keburu investasi, dia masih mau produksi mobil listrik. Padahal sebetulnya dia lagi intip bagaimana Jepang itu melompati periode mobil listrik ke mobil hidrogen. Kita nggak dengar Jepang memproduksi mobil listrik gede-gedean, dia cuma akal ikut-ikutan aja tuh. Tetapi dia konsentrasi untuk memproduksi mobil yang sepenuh-penuhnya bebas polusi, itu berbasis hidrogen. Dan riset di bidang itu berlangsung cepat sekali tuh. Jadi sebetulnya Indonesia pasti tertinggal juga hanya karena mau gagah-gagahan mobil listrik, padahal era mobil listrik itu entah lagi habis tuh. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat tadi politik energi, nah di situ terkaitnya antara energi dan politik. Di belakang itu kan memang udah disiapkan siapa yang akan pemasok baterai listrik untuk mobil-mobil ini kan, yang cuma 3-4 orang juga.
yang datang dari kawasan yang sama, oligarki yang sama. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang mobil listrik, itu ada prinsip. Apakah mobil listrik itu dihasilkan secara demokratis atau tidak? Itu pertanyaan etis di Eropa sekarang tuh. Dan kita tahu bahwa tidak secara demokratis karena ada monopoli supply energi di situ. Demikian juga hal-hal lain yang menyebabkan orang berpikir, ya lah, udahlah mau mobil listrik, mau ekonomi meroket, nggak ada pentingnya. Karena Anies sudah mau gantiin Presiden Jokowi. Ke situ lagi larinya. Oke, tapi kita bicara soal ketidakadilan dan juga soal ini ya. Kan ini ribut dihebohkan itu adalah kemarin kita masih ingat bagaimana ada orang kaya katanya naik KRL ya, dipersoalkan karena itu subsidinya sampai 2,1 triliun KRL itu, dan orang kaya kemudian nanti dibilang kalau naik kereta mesti dimahalin. Tapi ternyata di satu sisi kemudian ada subsidi 5 triliun yang disiapkan untuk mobil listrik, kendaraan listrik, dan ini pasti subsidi untuk orang kaya juga gitu. Yang naik motor, beli motor listrik pun pasti orang kaya, kan begitu ya. Jadi bagaimana retorikanya ini nggak kena gitu. Jadi itu yang kita bayangkan, bahwa Indonesia itu di dalam standar dunia udah masuk negara termiskin di 100 negara termiskin. Jadi nggak mungkin kalau disebut Indonesia adalah pasar untuk mobil listrik, enggak, itu daya beli kita udah drop sama sekali itu. Indonesia masuk dalam indeks korupsi tertinggi di Asia. Ya, Asia itu artinya orang tahu bahwa kong kali kong subsidi itu juga di dalamnya ada korupsi. Jadi sebetulnya ini semacam ya bedak doang itu untuk memoles politik yang busuk dari rejim ini kan. Tapi kita lihat aja bahwa efek-efek itu nanti akan ada banyak buzzer, akan ada banyak iklan. Ini produk Indonesia tuh, lalu dibuka di situ tuh, itu produk apa di situ, di mana yang bagian dari Indonesia? Ya itu tadi yang anginnya doang yang dimasukkan juga lewat kompresor buatan Cina tuh. Jadi itu soal-soal yang standar kita berpikir. Jadi sekali lagi nggak ada soal, tapi orang tetap anggap bahwa iya itu adalah yang disebut dalam teori iklan itu conspicuous consumption, seolah-olah itu bermutu, padahal sebetulnya itu adalah akal-akalan marketing doang. Dan yang lebih penting kita tahu bahwa kita belum menguasai teknologi itu, kita cuma perakit. Demikian juga Elon Musk kan berpikir, oke, mending saya beli baterai yang udah bersih di Cina daripada nanam modal di Indonesia untuk bikin baterai. Itu berat betul. Jadi Indonesia mempersiapkan hilirisasi supaya baterai itu tiba di Cina dalam bentuk bersih, limbahnya tetap di kita, Elon Musk beli di Cina. Nah, itu konyolnya tuh. Ya. Oke, ini kalau kita ngomongin ke mobil itu rakitan, masih syukur ya kalau rakitan ya. Kalau dikirim gelondongan dari Cina itu lebih parah lagi, karena biasanya nanti itu kan kita ingat, jadi cerita ini kan kayak modus lama yang terulang kembali ya. Dulu ada namanya mobil Timor ya, Bung Rocky ya, yang juga diakui sebagai produk nasional, mobil nasional, dan itu produk putra Indonesia. Dan kita tahu banyak sekali atas nama produk dalam negeri, atas nama karya anak bangsa Indonesia kemudian dapat insentif yang macam-macam, yang namanya juga karya anak bangsa. Tapi realitasnya itu Cina. Jadi sebenarnya nggak canggih-canggih amat modusnya, itu modus puluhan tahun yang lalu dan diulang lagi sekarang gitu. Ya itu kan kita nggak pernah dengar ada aktivitas pabrik, seolah disembunyikan pabrik gitu. Emangnya ketok magic disembunyikan pabrik mobil? Kan pabriknya di mana, Boyolali itu udah tutup itu. Kita lihat dari depan itu tinggal pameran poster yang ada di depan. Tiba-tiba kok ada mobil di situ. Lalu orang bertanya, bagaimana mungkin tidak diperlihatkan prosesnya tuh? Jadi itu adalah simsalabim itu. Tiba-tiba diklaim padahal itu diimpor aja gelondongan dari Cina. Jadi sekali lagi kalau bilang Indonesia pernah nggak produksi mobil? Pernah. Dulu namanya apa itu yang diproduksi oleh Sidi Fasan itu, apa nama itu? Iya, yang truk itu ya, truk besar itu ya. Iya. Perkasa atau apa namanya kalau nggak salah. Perkasa itu. Yang kemudian ditutup karena ada persaingan dengan mobil Jepang, jadi dipaksa oleh industri persaingan otomotif supaya itu ditutup gitu kan. Padahal itu riset panjang dari Habibie sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi ada persaingan di dunia yang nggak mungkin Indonesia compete di situ. Ya pasti ditekan aja. Udah lalu beli aja mobil gua tuh dari Cina, nanti pura-pura aja dianggap sebagai SMK. Jadi itu namanya SMK Made in China. Dan ini, tapi walaupun Pak Jokowi menyatakan bahwa nggak ada kaitannya dengan Pak Jokowi, ini urusannya bisnis dan sebagainya, tapi orang tetap saja menganggap bahwa SMK itu ya warisan terbesar dari Pak Jokowi gitu dibandingkan yang lain-lain gitu.
Iya, karena itu kita bedakan SMK yang dimaksud Pak Jokowi udah gagal total, udah itu Oke. udah jadi ampas, udah jadi barang rongsokan. Yang sekarang adalah SMK pencitraan, yang sebetulnya setiap orang juga bisa kasih nama aja, kan dia tinggal impor dari Ya, Cina ya. kan. Jadi mau kasih SMK ke atau KCM ke atau MKS apa diputar-putar aja kan. Tetapi karena itu pasti ada lisensi khusus, maka dikasih nama SMK supaya orang ingat, oh ini proyek Jokowi ini, padahal nggak ada urusan sama sekali dengan itu tuh. Jadi bagian-bagian ini yang tetap aja politik pencitraan berlangsung sambil kita ingat bagaimana kita ditipu dengan mobil nasional dulu yang diberi nama Timor, tapi bodinya dari Korea, mesinnya dari Jepang. Itu kan mesin Mazda itu, kita tahu lah semua itu. Ya, Jadi ya. bagian-bagian ini yang kita anggap sebagai ya mau buat apa sih sebetulnya kalau keakraban bernegara hilang, kalau potensi untuk mengganti pemimpin baru itu dihalangi. Jadi nggak ada soal tidak ada urusannya dengan kehidupan publik. Ya, 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 ya. Dan ini pasti urusannya urusan bisnis lagi lah. Itu siapa yang bermainnya nanti pasti juga itu saja kan kita tahu lah ya. Betul, itu sepenuh-penuhnya adalah soal bisnis. Dan itu udah dihitung sebelumnya tuh kalau dikasih pajak sekian, bebas sekian itu beberapa tahun konsesi dari mereka yang memasok nikel juga dibebaskan itu pajak kan sama aja kan. Jadi Ya, ya, ya. baterai-baterai juga akan dapat pembebasan entah pajak pertambahan nilai atau pajak apalah itu. Karena Ya. mereka yang menguasai bagian inti dari mobil itu yaitu listrik Ya, ya. melalui apa namanya ini nikel segala macam lah. Ya, ya. Tetapi ya, mereka kenapa nggak belajar dari pengalaman zaman Pak Harto ya? Karena bagaimanapun juga kan jujur aja rezim Pak Harto tuh jauh lebih kuat dibandingkan dengan Jokowi. Dan sekarang ini Jokowi ini kan udah di akhir masa jabatannya. Mereka tak kan kita tahu juga Timor mobil Timor tuh mangkrak. Nah, mereka sekarang melanjutkan ini lagi dengan modus SMK. Kenapa nggak kapok-kapok ya? Dan nggak belajar dari sejarah gitulah kira-kira yang paling penting. Justru karena dianggap periode Jokowi sudah akan berakhir, maka rampok sebanyak-banyaknya konsesi nikel itu. Karena tidak mungkin lagi itu dibayangkan akan diiakan periode depan. Jadi Ya. ketamakan itu justru timbul di ujung pemerintahan Jokowi. Itu masalahnya kan. Mari kan nikel diputuskan dalam riset tinggal 10 tahun. Kalau begitu rampok aja daripada diambil orang lain di periode berikutnya. Jadi bersekutulah ini kerakusan oligarki ini dan keinginan Jokowi untuk masih menyalakan lilin di tengah-tengah kekacauan masa periodenya tuh. Jadi seolah-olah Jokowi akan bilang ini adalah produk saya tuh bersamaan dengan IKN tuh. Nah, itu akan ditagihkan nanti pada pemimpin berikutnya. Mau terusin IKN apa enggak tuh? Kalau meneruskan itu artinya mobil racing juga akan diteruskan. Itu berarti Pulau G juga akan diteruskan segala macam. Jadi prinsip-prinsip ini kita akan ujikan pada persaingan politik nanti. Apa pendapat dari calon-calon presiden terhadap mobil listrik yang sebetulnya adalah bodong? Kan begitu kan? Ya, tetapi saya kira ini kan sejak awal nama brand SMK ini sebenarnya udah brand yang apa ya, yang harusnya sudah di rebrand. Ya, karena ini kan itu dengan mengalami brand damage gitu ya sebenarnya SMK itu ya, Bung Prof ya. Iya itu orang mau beli nanti diledek udah SMK, lu mau beli kok SMK gitu kan. Itu problem juga. Kalau diganti nama ya bukan nama brand yang mengingatkan pada proyek Jokowi kan. Jadi mendua di situ sebetulnya. Nah, dalam kemenduaan itu kita ingatkan aja bahwa ini barangnya memang ada, tetapi itu barang yang setiap orang bisa masukkan dari Cina sebagai importir disebut lalu dikasih aja nama apa kan. Kan Cina kan bisa pesan semua, kita bisa pesan apapun dan langsung kita minta namanya apa gitu kan. Ya, 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 itu biasa dan banyak sekali barang-barang di Indonesia yang diakui sebagai produk Indonesia sebenarnya itu diproduk di Cina gitu ya. Luar biasa memang. Dan yang terakhir mungkin kita membayangkan Presiden Jokowi akan meresmikan peluncuran pertama SMK. Lalu orang ini SMK yang mana nih tiba-tiba atau mungkin demi efisiensi akan diganti jadi mungkin Kowitor itu untuk mengingat motor Kowitor. tapi ngomong-ngomong soal produk Cina itu ternyata kalau menurut Kali Motor Ngabalin kita ini sebenarnya keturunan Cina karena Wali Songo pun juga keturunan Cina yang lagi ramai banget juga. Oke. Bukan hal yang penting lagi itu. Jadi ucapan-ucapan dari pihak-pihak yang masih berkantor di sana itu ya dianggap ya udah lucu-lucuan orang yang udah di akhir hayat politiknya.
Ya, tetapi tetap saja itu menegaskan bagaimana pengaruh Cina itu memang di lingkungan istana luar biasa kuat gitu, sampai akal sehat tuh nggak jalan dan bela-belain seperti itu. Itu kan sebenarnya jauh lebih penting saya kira ya. Itu eh, faktor itu yang membuat juga reputasi Indonesia itu eh, turun karena dianggap bersekongkol di dalam perjanjian-perjanjian yang nggak jelas dengan Ya, Cina, yang selalu dianggap bahwa Cina pasti di dalam proposal-proposal bisnis selalu ada proposal untuk menjebak, kan itu yang terbaca di publik internasional. Kita ya udah pasti udah terjebak tuh. oke. Baik, Bung Rocky. Jadi Anda nggak tertarik untuk beli mobil listrik SMK? Ya saya tertarik itu untuk lihat bagaimana mobil itu lalu lintas di jalan, semua orang, SMK, SMK, SMK. Ya, ya, Kita ya. mau nonton aja bagaimana orang mengolok-olok mobil itu. Karena Ya. kan ini mobil yang orang juga berpikir, bagaimana kalau 2 tahun lagi pergantian kekuasaan lalu masih pakai mobil SMK. Itu sama dulu Ya, ya, waktu ya, ya. terjadi reformasi, orang semua memalu pakai pakai Mobil mobil Timor. apa namanya Timor itu, dan harganya tuh dijual murah sekali karena Hmm. dianggap ini semacam nama buruk di masa lalu kan. Hmm. Demikian juga SMK tuh. Jadi siap-siap aja buat diledek oleh relawan Anies siapa yang mau pakai mobil SMK tuh. Jadi semuanya nggak ada tuh. Jadi Ya. sekali lagi Pak Jokowi sebetulnya ya udah ucapkan aja dengan cara yang elegan bahwa saya tidak ikut-ikut campur lagi di SMK. Karena dulu saya udah bilang SMK itu adalah urusan bisnis. Tidak, jangan tanya saya kan, waktu ditanya wartawan itu kan sebelumnya bisnis tuh. Yang sebelumnya dia akui bahwa itu adalah simbol nasionalisme tuh. Jadi mana ada simbol nasionalisme di dalam mobil yang mesinnya buatan Cina dan bodinya diketok-ketok, bunyinya cin 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 kira-kira kita, karena kita bayangkan banyak olok-olok yang akan muncul di situ. Begitu Ya. dibongkar jeroan dari mobil itu, ketahuan bahwa semua bagian di situ tidak ada satupun yang dikerjakan oleh keahlian Indonesia. Ya, nah kita kan udah punya tradisi sekarang mulai memberikan tips-tips ya gitu ya. Karena kalau sejak awal ini terutama kepada para produsennya SMK ya, saya kira merek itu yang kita sebut tadi udah brand image gitu ya. Itu menurut saya sayang kalau Anda masih teruskan itu, karena nanti lifetime-nya bahkan pendek gitu. Jadi lebih baik sebenarnya ya oke, tetap saja kalau mobil Cina ya Anda masukin saja dengan nama mobil Cina itu, dan kemudian tinggal di marketingnya diperkuat gitu. Jangan menggunakan SMK karena ini bisa taruhannya berat loh ini. Itu masalahnya, nanti kan akan ada reviewer tuh kan, international banyak e-car itu kan direview juga oleh jurnal-jurnal internasional tuh. Dan bagaimana kalau review itu kemudian diperlihatkan bahwa itu dipaksakan sebetulnya tuh, dan kita malu juga tuh produsennya kan. Jadi Ya. udah kita tunggu aja efek marketingnya dan sifat dari produk yang selalu terkait dengan tadi itu brandnya udah damage itu. Yes. Soal-soal yang sederhana tapi mempengaruhi psikologi orang untuk membeli. Iya, iya, iya. Kalau susah loh Bung Rocky untuk rebranding itu paling berat. Lebih baik bikin produk baru daripada rebrand. Iya, nanti yang mobilnya lewat SMK tuh direwel, woi Jokower, Jokower, kan nggak enak juga. Lain kalau wah Jokowi hebat, ini kan Jokower, Jokower, Iya, iya, itu iya. nadanya aja udah nyinyir sebetulnya karena lihat orang pakai mobil judulnya SMK. Iya, iya. Walaupun mungkin selama Pak Jokowi berkuasa yang masih ada 3 semester akan diputuskan bahwa SMK boleh melanggar lampu merah. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky ya. Silakan ya kalau yang mau inden ya. Silakan, tapi kita udah ingetin ya dari sekarang. Begitu juga dengan para produsennya ya. Ini pertaruhannya besar, ini bisnis besar, jadi Anda juga mempertaruhkan reputasi Anda dengan tetap mempertahankan nama SMK. Karena bagaimanapun SMK itu asosiatif dengan Pak Jokowi. Ya, dan Pak Jokowi asosiatif dengan kegagalan awal Yes. membuat mobil nasional. Jadi jangan dimainkan itu sekedar untuk memulihkan nasionalisme. Nasionalisme tidak pulih oleh penipuan-penipuan semacam itu. Yes, oke. Apalagi gimmick marketing ya. Oke, tetap 0% Bung Rocky. 0%. Oke. Oke, thank you. Yap.